Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Raymond Mount. Untuk episode yang kali ini khusus bertanya dan menjawab. Kalian yang bertanya, kami yang menjawab. Oke, gue senang. Gak gini. Apaan sih, Mon? Kalian kemarin-kemarin kan ada beberapa pertanyaan. Jadi kita bikin segmen satu khusus episode ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Apa namanya segmennya? Ntar dulu. Hah? Itu udah gue omongin sebenarnya. Ya kan ini udah masuk ke dalam itu. Ya udah nanti tolong edit aja ya. Ya. Oke. Ya pokoknya intinya segmen Airbnb. Review bang, nanya bang. Nah. Yuk gaspet. Airbnb, review bang, nanya bang. Review bang, nanya bang. Ntar gue buka dulu. Ini gue udah catat, tenang aja. Ya udah, lu tanya, gue tinggal jawab lah. Oke. Pertanyaan ini kita dari episode yang terakhir sebelum jeda internasional ya. Nggak Maaf apa-apa. ya. Kemarin 2 episode kemarin nggak. Kau salahkan aja kameramen Arsenal yang sampai sekarang belum balik. Jangan dong. Dia lagi struggle dia nih. Udah susah nih mau juara. Jadi biar kalian tahu. Udah makin susah. Kameramen Arsenal. Padahal udah itu kesempatannya kemarin Ya, itu. pakai acara kalah lagi kemarin Liverpool kan. kalah kan. Iya. Terbaik emang Arsenal. Aduh. Arsenal. Kameramen Arsenal ini sebenarnya bukan itu aja yang bikin masalah dia. Dia pengen pulang kemarin. Dia WhatsApp kami tadi pagi. Bang, aku belum bisa balik bang. Harga tiket naik 2 kali lipat katanya. Ya udah. Semangat kameramen Arsenal. Semangat Arsenal. Semangat Arsenal. Aduh, kasihan. Lanjut bang. Tapi masih bisa juara nggak sih? Bisa. Masih bisa Secara lah matematika ya. masih bisa. Kalau Liverpool kalah lagi terus. 3 kali, Ya. harus kalah 3 kali Liverpool. Liverpool bubar. Nah, Arsenal juara. Aduh, kemarin itu udah tinggal 6 loh padahal. Ya udah. Pertanyaan pertama dari @rayakaputrap 7668. Bang Emon dan Bang Patrick mau nanya, gimana melihat prospek musim depan nih? Perlu penambahan amunisi lagi nggak? Atau orbitin pemain muda lagi seperti Cido, Amas, Heaven? Aku Kayak itu duluan. udah sering kita bahas. Gini, siapa namanya tadi? Rayaka Putrap. Lek Putra. Gini Lek ya. Jawabannya singkat padat aja gue kasih. Ini. Ya. Kau tonton aja episode-episode Porsalang. Udah seringnya kami jawab ini. Kiper Arsenal Ryan. Oh. Lek Raya apa kabar Lek? Mau main game juga Lek? Kalau perlu kau bilang ya jelas perlu lah. Minimal 5. Ya tapi kan nggak mungkin kita beli 5. Kalau bisa setengah tim utama kita ganti. Nah, kalau bisa 12 pemain pun. 12 pemain. Cuman kan nggak mungkin. Jadi ya betul. Memang kita harus ganti beberapa pemain. Khususnya kalau dari aku pribadi, nanti emang mungkin beda. Ya. Kalau aku pribadi, aku pengen fokus utamanya adalah di lini depan. Ya, karena tengah sebenarnya kita udah ada. Tinggal ya, lu pakailah apa yang adanya itu. Belakang juga sebenarnya udah solid lah ya. Gua yang pertama gue pengen di depan kenapa? Karena Højlund dan Zirkzee makin lama makin bagus. Tapi ya. Cuman dia bukan goal getter, dia bukan seseorang yang akan menghasilkan 20 gol per musim. Kita butuh satu betul-betul prolific striker yang betul-betul bisa mendatangkan kita minimal 20 gol per musim. Andriy Shevchenko. Buset, udah tua banget bang, udah jadi ketua FA-nya dia. Paling nggak kayak Robin van Persie lah gitu lah. Ya, model-modelnya kayak gitulah. Ya untuk sekarang ini sih gue nggak bisa nyebut nama siapa ya. Tapi itulah yang kita paling utama butuhkan. Yang kedua, Ntar lu, lo paham gak sih gue ngomong kayak Robin van Persie lah? ya yang ibaratnya Siapa yang mau kita datengin maksud gue? Saka gitu. Bukan, mirip Robin van Persie. Gyökeres. Mirip Robin van Persie. Mirip Robin Greenwood. Udah lanjut, nggak usah dibahas. Gak Nanti usah makin bawa lama. sakit hatiku yang satu itu ya. Gara-gara social justice warrior yang luar biasa kalian ya. Udah lanjut. Kalian semua itu. Kayak itu. Dan yang kedua yang menurut aku betul-betul ini kan kalau gua ngelihatnya pemain-pemain muda kita banyak yang prospektif. Tapi yang dua role yang paling utama yang gua pengen dibeli, kalaupun itu lu harus beli 2-3 pemain. Yang kedua adalah lu beli striker yang pertama, yang kedua goalkeeper. Karena sorry to say, Onana is just not good enough.
Di luar gua bukan haters atau apa, tapi Onana itu memang tidak diciptakan untuk model MU. Nggak bisa. Jadi lo 2 pemain yang penting, striker sama belakang. Kiper. Karena back menurut gua udah oke. Yang bener lah. Enggak. Lu sekarang gini. Salah komen nih. Bukan, enggak. Kalau gua bilang dengan kondisi yang sekarang ini, Mon, Højlund itu nggak bisa nyetak gol buat kita. Udah. Ya. Tapi Dalot masih bisa bertahan. Ya. Itu loh maksud gua. Jadi untuk sementara ini kan nggak mungkin beli 5-5-nya. Okay. Nanti kalau musim di tengah musimnya musim depan, lu mau beli lagi satu untuk pengganti Dalot. Musim dingin. Ya musim dingin itu fine by me. Itu perlu. Yeah. Tapi untuk saat ini kayak midfield lu masih mubazir sebenarnya. Lu masih ada Bruno, lu masih ada Ugarte, lu masih ada Casemiro, lu masih ada Eriksen, lu masih ada Mason Mount. Lah, kan ini ngomong musim depan. Iya, ini kan semua masih ada Nggak ada Eriksen. Oh, Eriksen udah nggak ada. Oke. Lu masih ada Mason Mount, lu masih ada Ugarte, lu masih ada Casemiro, lu masih ada Bruno. Mason Mount hitungannya penyerang. Lu masih bisa mainin di tengah. Ya, itulah intinya bagi gua. Plus kalau misalnya musim depan, di depan itu lu udah kembali lagi Ahmad. Oh iya, gue lupa ada Ahmad. Makanya, lu udah ada Ahmad. Di belakang, katakan lu sejelek-jeleknya nggak mau mainin Dalot, lu masih bisa mainin Masraoui. Kenapa? Karena Martinez sudah bisa balik. Luke Shaw gimana? Ya itu dia, gue maksud gue, Dorgu bisa, lu udah ada opsi lah. Ya. Jadi makanya gue bilang, yang nggak ada penggantinya. Kiper sama depan. Striker. Cido belum ready. Ternyata lu benar. Udahlah, gue males kalau ngebantai. Belakang juga masih ada Heaven. Iya. Berarti itu lah ya. Pemain muda siapa yang diorbitin? Hari Amas. Ini gue keprak juga nih, asli gak sih? Ya nggak benar, Hari Amas lu mau orbitin siapa lagi? Hari Amas. Kemarin siapa yang dibawa yang satu di bangku cadangan? Kone. Seko Kone. Ya, bukan Seko Kone. Bukan, ada satu lagi. Kunkonki. Itu boleh lah lu coba orbitin. Ini nggak nonton. Enggak, gue nggak nonton. Reserve nih. Ya udah. Nggak nonton reserve gue. Tapi lo mau naikin pemain muda siapa nih? Kalau yang pertama di luar otak gue adalah Amas. Kenapa? Karena Luke Shaw gue nggak harapin lagi, Simon. Iya. Karena Dorgu butuh pelapis. Ya carilah kalau gitu. Ya. Okay. Hari Amas mungkin pelapis yang tepat. Kalau dari gue sih kurang lebih sama kayak Patrick, tapi yang pasti gue pengen striker sih. Itu udah harga mati. Kalau kiper enggak kemahalan lah, nggak mau. Kan udah mau. Mendingan tuker guling. Dia udah mau 60. Hah? Dia udah mau 60. Harga dia. Iya. Harga dia, klausul dia 60 pala 90. Rilisnya 60 45 ya 100. Iya. Ya enggak kemahalan. Okay. Masih ada Osimhen, masih ada Jonathan David yang murah-murah aja nggak apa-apa, yang penting Osimhen. Yang penting lo pastikan dia memang mau kerja keras, tipikal pekerja keras gitu, bukan yang cuman ngelihat YouTube aja, review di YouTube, oh bagus nih kayaknya ini. Gue juga ketipu review YouTube sih. Udah Greenwood aja balikin. Højlund kemarin. Gue salah tuh, Coach Justin bisa ngelihat orang. Keren loh. Dia bilang Højlund jelek, gue masih nggak percaya sampai kemarin. Udah nggak bisa dirubah lagi. Oke, itu striker satu. Kedua ya mungkin karena gue pengen ada orang satu yang diproyeksikan sebagai penggantinya Bruno. Oke. Dah. Jadi gue cuma butuh striker sama orang yang mainnya mirip-mirip kayak Bruno, orang yang playmaker sejati lah. Karena Casemiro udah berumur, Eriksen udah pasti keluar. Maino bukan tipikal playmaker yang berani mengambil keputusan. Siapa yang pemain Newcastle yang pemain playmakernya? Gordon mah winger. Murphy, siapa sih? Yang di tengahnya. Guimares. Iya, itu juga oke. Itu juga oke, boleh. Ya itu dua itu. Tapi kalau bisa dapat striker 2 lebih bagus lagi. Karena Zirkzee lebih main ke nomor 10 kalau gue lihat. Ya kan. Zirkzee lupa pasang di tengah juga menurut gue bisa-bisa aja. Ya, tapi kalau dengan pemain maksud gue dengan winger yang tepat, dengan posisi pemain yang komposisinya lebih bagus, ditaruh di depan gua rasa works. No. Zirkzee itu tau nggak? Gua dapat gambaran siapa ke depannya. Kalau lu bisa mainkan dengan benar ya. Dimitar Berbatov. Mirip-mirip ya. Ini orang nggak perlu lari kenceng, tapi dia kontrol bolanya bagus dan dia bawa bola itu benar. Lanjut dulu nanti kelamaan. Kalau pemain muda, menurut gua ya, udah cukup Heaven aja. Musim depan tuh yang kayak yang lo sebut tadi, Cido Obi, Kunkonki, Harry Amas, Jack Scanlon, Fletcher bersaudara, siapa lagi? Kiper. Hah? Yang kiper yang Morehouse. Bukan yang kemarin gua
Ya pokoknya itulah, sama Biancheri itu anak-anak itu udah dilepas keluar menurut gue. Harus lewatin masa peminjaman kayak Amat, kayak Pelistri. Jadi maksud gue ini anak-anak yang udah kelihatan bakatnya banget. Gue sih berharap Jack Scanlon ya. Oh iya. Gila loh, anak itu gila loh. Yeah. Gila, Scanlon tuh gila banget. Maksud gue, kalau lo bisa nemuin klub yang tepat di mana dia bisa main week in week out, balik ke MU luar biasa. Kalau dikasih kepercayaan, gue berharap Ruben juga pasti. Kalau masih ada Ruben sih, iya pokoknya gue ya itu makanya gue bilang Liga Skotlandia lebih tepat. Itulah. Jadi daripada udah cukup heaven aja. Daripada ke Championship, mendingan dia main kayak di SPL, ke Celtic kayak, ke Rangers kayak. Ya intinya itu. Kalau misalnya memang ada amit-amit gitu musim depan kita cedera lagi, masih ada Mantato, masih ada beberapa pemain anak muda yang masih boleh dinaikin dan mainnya juga nggak yang cuman pengganti gitu. Dan menurut gue juga nggak jelek-jelek banget. Tapi pemain-pemain muda yang udah siap kayak Chido Obi, Kun Konki gitu, lepas keluar. Jangan ditaruh di kalau bangku cadangan, deh itu aja. Sorry, gua satu yang nggak terima di situ. Chido nggak bisa lu pinjemin karena ini masih anak 16 tahun. Kalau menurut gua dia turun dulu ke reserve lagi. Ini kan dia naik sekarang ini karena memang kondisi kita lagi. Atau iya udah dilepas ke Championship, kenapa enggak? Klub kecil aja. Kasian. Ya nggak apa-apa. Kita butuh dia main week in week out. Okay. Itu sih. Oke. Kedua, mungkin agak cepet aja. Ini boleh, ada 6 nih. Banyak banget. Iya. Oke. Ya siapa Prot? Dari Reza, aduh susah nih namanya, Reza Arab apa siapa sih? Reza Up 9448. Nah, saya mau tanya. Tua ya? 48 wah. Iya, 48. Reza Up 9448. Saya mau bertanya Bang Emon dan Bang Petrok, gua nggak bohong nih. Dia ngomong Bang Petrok. Gua udah baca komen dia. Bang Petrok, semisal next season MU tidak main di kompetisi Eropa, apakah MU masih bisa mendatangkan pemain baru? Wah, ini juga udah kita bahas kemarin. Kan ini yang kemarin di episode kemarin tuh kalian maki-maki aku. Maaf ya udah dibahas ini, lanjut aja lah. Aneh banget Bang Patrick nggak pengen main di UEL. Ya, aku setuju sama kau Reza. Seandainya nggak main di Eropa, ya belum tentu kita bisa dapat pemain bagus. Tapi tidak perlu pemain bagus itu kalau kau hanya untuk terseok-seok lagi musim depan. Kalau itu jawaban singkatnya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari @Fathul Munir 3175. Wah, Munir. Coy, berat nih pertanyaan nih. Kau bukannya mati di Garuda ya? Hati-hati kau. Kan benar dia meninggal di Garuda. Aku cuma menyebutkan fakta. Fathul Munir 3175. Bang, SJR menurut lu main politik gak sih? Biar bisa dapat saham lebih banyak. Berat nih pertanyaan. Wah, bahasa politik ini. Pertanyaan, ente tahu nggak? Gini. Siapa nama dia? Fathul Munir. Fatkul atau Fatul? Fatkul. Bang, SJR lu gendut SJR menurut lu main politik gak sih? Biar bisa dapat saham lebih banyak. Sekarang gini, dia mau main politik kayak manapun, kalau Glazer nggak mau jual, nggak akan bisa dapetinnya. Udah. Terus kalau kita bilang main politik, seharusnya dibikinnya hancur klub ini supaya dijual kan. Yang ada dia besok ini akan for your information, stadion yang baru itu bukan Glazers ya. Itu pemerintah plus Ineos. Jadi tidak ada campur tangan daripada Glazers. Gue bantu deh jawabannya. Intinya SJR tuh emang udah main politik. Iya. Ya kalau gue pelajari dari sebelum dia masuk ke MU tuh dia pendukung berat partai Brexit. Ya betul. Ya, dia mendukung kaum populis lah. Ini populis. Dia ngomongin populer. Dia ngomongin politik utamanya atau politik dia? Enggak, dia nanya, Bang SJR, ini pertanyaan Gen Z, Bang. SJR main politik gak sih? Maksudnya Bang, SJR mendingan main politik gak sih? Supaya kita dapat saham lebih banyak. Kalau itu gue bisa jawab, SJR emang udah main politik. Bahkan dia lagi ikut pemilu nih di 2024 ini. Buat 2025. Dari 2024. Gue nggak tahu ya buat apa. Jadi posisinya dia lumayan penting. Dia tuh termasuk nih kalau gue catat di sini. Nih, dia pernah diwawancara sama Bloomberg. Dia ngungkapin kecewaannya karena dia kan udah jadi calon ya. Dengan rencana pemerintah Inggris
untuk ngapus status pajak non-dom Inggris yang warga Inggris yang tinggal di luar harus tetap dimintain pajak kan. Nah itu mau dihapusin, dia termasuk yang nggak setuju karena itu pendapatan. Iya pendapatan dan nggak adil juga, masa cuman ya kan dia pendukung partai buruh kan, nggak adil juga. Ini agak politik ya kan, lu nanya gitu. Jadi intinya SJR emang udah main politik, tapi apakah itu berpengaruh ke saham dan lain-lain kita nggak tahu. Enggak, jawabannya simpel. Enggak. Karena saham kepemilikan United itu yang diberikan sekarang ini kan dia punya memiliki 27,5%. Dan itu sudah sesuai dengan perjanjian awal. Jadi sebenarnya enggak, seharusnya perjanjian awalnya itu dia nambah terus. Harusnya nambah terus. Cuman kan gue nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba mentok di 27,5 ini sampai detik ini. Sekarang udah 40 bukan? 35 sorry. Ya. Udah 35. It's still nggak sesuai dengan perjanjian awal. Yeah. Cuma menurut gue, kalau dia mau main politik seperti apapun, itu tidak akan mempengaruhi kepada politik Glazers. Nggak pengaruh. Jadi dia mau berpolitik seperti apapun. Cuman saham yang lo punya aja, nggak ada. Lanjut. Nah, cukup ya. Terus ada pertanyaan lagi dari, nah ini nih, sama nih kau nih, Andreas Silalahi. Wih, Lek. Gua ada Lek. Andreas Silalahi. Bang, gimana sih caranya membalas ejekan Chelsea? Soalnya setiap ketemu sama fans Chelsea, MU selalu diketawain. Nah, itu tadi udah dibilang, ya. Kemarin kau minta Sancho, kau bilang jago. Sekarang mau kau pulangkan, bayar denda pun nggak apa-apa. Bentar dulu, ini gue biar clear aja. Kalau lu diejekin Chelsea, lu ketahuan balik, bedanya udah jauh. Bumi langit coy. Kalau Chelsea ngeledekin musim ini dia di bawah, valid. Tapi kalau ngomongin soal trofi, honor atau kayak gitu-gitu, aja. Lu ketahuin Chelsea aja udah. Gini aja Le, laiku silalahi. Selain Liverpool aja udah yang udah selain santai Liverpool gitu. Kok ketawain aja satu-satunya. Mau Arsenal sekalipun kok ketawain aja. Arsenal lagi. Eropamu mana gituin satu. Kalau Arsenal ya. Aduh. Chelsea mau diketawainnya. Sorry bro. Hitungan Premier League 13 kita bro. Bro, domestik aja kita 65 ya. Chelsea paling 20-an. Ya. Gak usah jauh-jauh kayak gitu. Kita ngomongin liga kau berapa Chelsea gitu. Sorry. Chelsea tuh menang internasional dia lumayan lebih banyak karena menang. Enggak lah, internasional dia ada Champions League 2, kita 3. Setahu gue CWC-nya 1 lebih banyak deh. Enggak. Dia ada World Cup juga dia. CWC 1, kita 1. Ya intinya banyak lah. Kalah banyak lah udah. Kalau Liverpool yang ngata-ngatain kau gini aja. Iyalah bang. Ampun bang. Siap bang. Ampun bang. Siap bang. Liverpool. Itu kenapa kita nggak suka sama Liverpool. Kita harus di atas mereka. Makanya kita mendoakan Arsenal juara musim ini. Ya, karena kalau mereka juara musim ini, musim depan lebih bahaya lagi. Chelsea doang nih lu gini nih. Kalau Chelsea, ini jawaban. Betul. MU di bawah. Oke gini ya. Diem. Berisik lu. Gituin. Nah, udah selesai. Okay. Aduh, udah itu ya. Terjawab ya. Ada terakhir nih. Kok Silalahi? Kau Batak di mana? Jakarta atau di Medan? Di Sumatera. Mau dicari. Enggak. Mau dididik. Kalau kau di Jakarta, itu tadi caranya. Tapi kalau kau di Medan, kau cari parang, kau kejar aja orangnya. Selesai. Aduh, terakhir nih. Dari Fatur Fadlur. Yo Tur. Fatur Fadlur. Apa kabar Tur? Sepak bola sekarang kan udah masuk era modern. Wah, kelas nih pertanyaannya. Lebih banyak main taktikal dibanding dulu yang lebih ngandelin pemain-pemain ikonik. Emang dulu nggak main taktikal? Main. Kalau MU zaman dulu ada Rooney, Beckham, RVP. Ya mungkin banyak lah dia bilang dan lain-lain. Nah, kalau MU 2011, 2012, kalau MU skuad 2011-2012 diadu lawan MU era sekarang, menurut abang-abang siapa yang bakal lebih dominan atau menang di match itu? Bagus pertanyaan. 2011-2012 apa? 2011-2012. Ya, kita itu 2011-2012 itu depan Rooney. Kita cuman dapet League Cup kalau nggak salah. Depan itu Rooney, Berba, ada BB. Emang ada BB, udah ada BB di situ. 11-12 udah nggak ada BB kan? Udah ada BB. Musim terakhirnya
Fergie kan 12-13. Iya. Ada BB masih ada. RVP belum 2011 ada. 2011 belum ada. Kita Lingard, Rooney. Siapa tadi gue sebut? Berba. Terus di tengahnya Carrick. Masih ada Smalling. Giggsy. Scholesy. Iya. Smalling. Chris Smalling. De Gea. Phil Jones, itu De Gea. Kita dapat De Gea di situ sama Phil Jones. De Gea, Phil Jones. Kalau on paper, MU yang sekarang yang gue bilang menang. Kelebihan mereka, kelebihan yang 11-12. Pelatihnya. Sama yang di depannya ada Rooney. Dia finisher. Tengahnya ada Carrick yang bisa. Ada Fabio, ada Rafael juga kan. Ada Fabio Rafael di kiri kanannya. Tapi itu menurut gua masih bisa diatasi sama model Dorgu, bahkan Dalot. Ya. Di tengah udah jelas kalah. Karena di depan enggak ding. lu nyebutnya Smalling, gua tengahnya ada Rio Ferdinand sama Nemanja Vidic. Masih ada. Jadi imbang lah kalau belakangnya. Cuman ya di situ kita musim paling apak gitu. Enggak jadi musim ini deh. Yang 11-12 tetap menang. Kenapa? Makanya ini kenapa? Gue siram kopi nih. Gue tadi ke gocek sama lu. Tengahnya udah mismatch. Tengahnya masih oke lah, masih bisa lah. Gue bilang berimbang orang itu. Kita kalah di depan sama belakang. Depan paling depan. Ini ngomongin Casemiro umur sekarang kan, bukan Casemiro waktu di Madrid. Kalau Casemiro di Madrid sih menang musim ini. Yang sekarang. Walaupun sekarang, gue bilang Carrick itu technical, ya. Banget. Technical banget. Makanya gue bilang tengahnya aja udah mismatch. Tapi, apalagi depan. Tandemnya Carrick siapa? Scholes. Nah, Scholes nggak bisa tackling. Udah. Dua-duanya dapat kartu merah tuh. Bruno jatuh dapat kartu merah. Iya. Udah. Gue bilang Ugarte sama si Casemiro masih bisa ngatasin Carrick dengan Scholes. Ya, masih oke lah. Depan jelas kita kalah. Rooney lari-lari sama Berba udah kelar hidup. Udah selesai. Pertandingan udah selesai. Cuman gini yang gua ditambah lagi. Entar dulu gua punchline-nya nih. Punchline-nya nih. Iya. Kita udah build up, kita serang. Kena counter attack ya kan. Yang counter attack itu siapa? Yang lari dari sayap-sayap ini. Dua Fabio sama siapa kemarinnya? 2011 Evra. Ya Evra di kiri. Evra Rafael. Sama Rafael lari. Udah gitu. Rooney di depan. Berba ngikutin dari belakangnya. Rafael ada nggak sih 2011? Gue lupa dah. Ada. Park Ji-sung ngikut di tengahnya. Udah. Yang ngadepin dia siapa di belakang? Siapa? Maguire, Onana. Kelar. Sementara kalau kita counter attack di belakang sana masih ada David De Gea begini, Pak. Iya, David De Gea sih berat. Enggak. Iya benar, David De Gea tuh musim pertamanya dia. Tuh masih ada Mamediov, masih ada Makeda. Iyalah, musim terakhir. Dah, itu jawabannya udah. Johnny Evans. Musim lalu, musim yang dulu. Kalau menurut gue ya menang yang musim yang dulu lah. Soalnya dari belakang sampai depan semua pemikir. Iya. Bedanya itu. Kecuali lu pasang kipernya Ben Amos ya. Masih lebih bagus sih daripada Onana. Udah. Ada lagi? Ntar lu, gue cari lagi. Raya udah. Oh ada nih satu. Siapa? @CA Lara 20. Nah, Mbak Lara. Wah 20. Antara Ole atau Dion Dublin nih Denny. Oleh kayaknya. Umur berapa nih Mbak? Oleh kayaknya. Antara Ole atau Dion Dublin nih. Total RVP. Atau Dalot ternyata dia anak kemarin. Bang Ray dan Bang Pet. Menurut kalian kalau Rashford, Sancho, Anthony, bahkan Maino keluar dan budget belanja cuma 100 juta. Berat pertanyaannya. Musim depan, apa yang bisa dilakukan Amorim? Apakah masih tetap 3? Apakah masih 3-4-3 atau ada strategi lain yang keluar dari pakem sekarang? Pertanyaan kau ini sudah kami jawab di episode ini ya. Ya. Jadi sudah terjawab sebenarnya. Sudah jawab. Kalau masalah strategi, gini aku kasih tahu ya. Lekku Ruben Amorim ini lebih keras kepala daripada istri yang lagi marah. Ya. Siapa istri lagi marah? Semua istri kalau istri lagi marah gitu iya, ya. Semua istri yang lagi marah
nggak akan pernah kalah. Yeah. Jadi kalian pada laki-laki ngalah, ya. Perjuangan sia-sia kalian kalau perang lawan perempuan. Udah, nggak akan diubahnya strateginya. Dan itu sudah terbukti. Nggak bakal dirubah. 3-4-3, mau aku dibantai, 3-4-3 kita. Sampai dia pindah ke Everton juga mungkin 3-4-3. Ya, dan itu bukan selalu menjadi hal yang buruk. Dia konsisten dengan sistemnya ini, itu sebenarnya bisa jadi hal yang positif. Artinya apa? Dia mungkin stabil. Enggak, 3-4-3 juga modern, bisa bentuk ke shape manapun. Dia bisa bertahan lebih bagus, dia nyerang juga. Ini yang kadang-kadang kalian juga sampai salah. Kenapa 3-4-3 itu dibilang jelek? Gue bingung. Jangan kalian salah mengertikan. 3-4-3 itu nggak selamanya 3 di belakang, 4 di tengah, 3 di depan. Bisa berubah jadi 5 kayak kemarin, 5-3-2. Intinya bisa bertahan lebih bagus, bisa nyerang lebih cepat. Juga bisa lebih cepat. Jadi it's not a bad thing. Dan semoga menjawab pertanyaan, dia tidak akan pernah mengubah sistemnya. Iya. Mau siapapun yang didatengin, gua rasa tetap 3-4-3. Bahkan kemarin dia datengin pemain ya buat 3-4-3-nya itu nggak mungkin. Tapi kemarin di interview dia sempat ngomong gini, Mon. Apakah musim depan kita akan menghadapi banyak pertandingan lagi, dan kita akan menyesuaikan dengan lawan-lawan kita. Yang artinya kita akan menyesuaikan dengan sistem permainan kita juga. Gua nggak ngerti apakah dasarnya tetap 3-4-3 atau lu mau bikin beberapa format. Gak dirubah kayak Pep 2-3-3-1-1. Tiki taka mampus kalau. Ya udah, itu aja kayaknya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ya buat episode ini teman-teman yang masih mau nanya lagi di baku komen kemarin tadi kan lo kau sebut Airbnb ini kan ngejawab. Oh iya, Airbnb ya benar. Airbnb. Oh, gue emang awak kerja sama model kayak gini. Ya mau komen cek kayak gini. Udah kayak pantai. Ayo yang mau komen, yang mau nanya silakan langsung komen aja di bawah. Apapun pertanyaan kalian kita jawab. Oke. Dan asalkan pertanyaan kalian yang masuk akal. Dan tidak bertanya soal masalah kami ya. Kenapa Bang Patrick kok dibotak gitu? Itu nggak apa-apa kok tanya ya kan. Ya udah itu aja lah. Oke. Gua Patrick dan gua udah nggak kepanasan. Ini Poros Salam. Thank you. Semangat MU.